Oh, gitu. Karena sana itu satu lembaga itu ada SMP dan SMA kebetulan gitu ya. Nah, yang kami kenalkan kepada orang-orang Australia, anak muda Australia itu adalah bagaimana kita mengenalkan tentang Islam itu tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang Barat, orang-orang Australia bahwa Islam itu kejam, Islam itu suka membunuh dan sebagainya. Yang menarik saya di sana itu gini Mas, datang pertama, minggu pertama, saya itu seperti orang dimusuhi Mas. Tapi untung ya, untung Pak John ini tidak punya jenggot ya. Anda punya jenggot sudah dicoret di awal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Konco GLB Podcast Desa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali bersua bersama GLB Podcast Desa. Mengulas kearifan kampung kita. Telah berada di samping saya Pak Mujiono Mahmuria MPD. Beliau adalah guru atau MTS Negeri 2 Kota Kediri yang juga pernah menjabat sebagai Wakahumas di MTS Negeri 2. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Gun? Sehat ya? Alhamdulillah ini. Iya. Pak John sendiri sehat juga nggak? Alhamdulillah, doanya Mas sehat terus ya. Iya. Oke. Ini saya kok masih penasaran dengan nama Mahmuria ini sebenarnya apa, marga atau apa ini sebenarnya? Iya. Iya, sebetulnya nama asli saya itu hanya Mujiono ya. Iya. Lagi pakai Y, biasanya hanya O ya. Mujiono. Kemudian di situ kenapa saya tambahkan satu kata Mahmuria. Itu sebetulnya nama identitas dari keluarga saya, karena itu adalah akronim dari nama kedua orang tua saya sebetulnya itu. Iya. Boleh dibocorkan ini apa sebenarnya kepanjangannya? Kalau nama ayah ibunya siapa sebenarnya sehingga disingkat Mahmuria? Iya, betul. Karena kalau tidak dijelaskan saya konotasinya keingat lagunya band apa itu Mas? Band yang rock itu loh. Oh begitu ya. Iya, sama. Saya pikir pertanyaan ini hampir dirasakan oleh teman-teman lain ketika tahu bahwa saya nulis di media sosial, nama itu adalah kadang Mujiono Mahmuria, kemudian ada juga John Mahmuria begitu ya. Mahmuria itu ya karena kami orang desa Mas ya, orang desa, orang yang dilahirkan oleh kedua orang tua saya di kampung yang namanya Pantenan Panceng Gresik ya. Iya. Dan suasana desa pun akhirnya orang tua saya juga nama-nama kampung ya, dan saya bersyukur punya nama dari orang tua itu orang kampung ya. Namanya kenapa ada Mahmuria? Ma itu adalah Madelun ya, nah Muria itu adalah Muriatun sebetulnya itu. Oh, gitu. Jadi keren gitu. Iya, sehingga saya berpikir gini, terinspirasi teman-teman sebetulnya. Kenapa ya teman-teman ini kok namanya banyak ya? Minimal 2 kata. Wah, akhirnya saya melo-melo ikut-ikut aja juga lah ya gitu. Iya. Tapi saya bangga Mas, karena saya menempelkan nama akronim yang melibatkan nama kedua orang tua saya itu. Sehingga selalu teringat jasa beliau. Iya, tentu Mas, tentu. Dan luar biasa. Kalau teringat doa-doa kita terus mengalir. Tapi amin. Saat ini beliaunya masih sehat atau? Kebetulan untuk bapak saya Mas ya. Bapak saya 3 atau 4 tahun yang lalu sudah dipanggil Allah Mas ya. Sehingga saat ini tinggal mbok saya. Maaf saya manggilnya mbok, bukan ibu ya. Karena orang kampung itu biasanya mbok begitu. Ini podcast desa ya enggak apa-apa. Tapi saya selalu bangga Mas ketika saya memperkenalkan ibu saya yang masih hidup ya. Ini mbok saya. Saya nggak pernah manggil
mama saya, mate saya, enggak begitu, mbok saya itu. Iya, iya, oke. Menarik ini, memang ini pasti yang penasaran sebelumnya, yang Iya. mungkin hanya membaca di akun medsosnya Iya, beliau, iya, iya. ataupun, tapi itu kan menjadi ciri khas ketika mungkin teman kita memberi nama kita di handphonenya, jadi mudah mencari. Iya, betul, Mas. Saya membaca di biografi singkat yang dengan kirimkan ke saya itu sejak 2005 mengajar di MTS 2. Iya, betul. Jadi sudah 15 tahun berarti bertugas di sana. Iya, kalau dihitung 2005 saya mendapat SK CPNS dari negara hingga saat ini berarti betul 15 tahun ya. Saya mulai berkarir di pengabdian negara itu mulai 2005 ya. Iya. Langsung di awal tes di tahun 2004 ya, akhir itu kemudian SK saya keluar mulai 1 Januari 2005 ditempatkan di MTSN 2 Kota Kediri itu. Ini kalau pemain sepak bola ini termasuk pemain yang setia. Ini karena 15 tahun tidak ganti klub gitu ya. Amin, amin, Mas, amin. Kalau di Kediri sendiri apakah juga sejak CPNS itu atau sebelumnya memang sudah tinggal di Kediri? Mungkin saat ini, Mas ya, hingga saya duduk ini adalah buah hasil karena ketidakpuasan saya. Saya tuh orangnya nggak puasan, Mas ya. Coba nggak puasnya bukan berarti yang negatif gitu. Saya itu orang suka petualangan, iya. Suka mencoba-coba hal yang baru, iya. Di Kediri ini sebetulnya tanpa ada prediksi atau pemikiran sebuah nama bahwa saya harus tinggal di Kediri, tidak itu. Saya sejak SMA itu suka hilang dari rumah. Gaul udah. Hilang saya itu bukan karena apa-apa, mungkin saya jenuh ya, karena pekerjaan saya selain saya sekolah itu gembala kambing ya. Ngarit kalau bahasa orang desa itu, habis sekolah itu pasti ke sawah bawa kambing, atau kalau tidak itu ya bantu bapak saya untuk nyangkul atau berkebun bersawah dan sebagainya. Karena kejenuhan itu sehingga saya suka hilang. Kadang saya hilang 1 minggu dari rumah itu tanpa izin sama orang tua saya. Saya nggak tahu, pokoknya saya jalan saja begitu. Kalau itu dicari gitu. Dicari iya, tetapi mungkin orang tua saya sudah terbiasa lihat saya begitu. Dan alhamdulillah selama saya dalam tanda kutip menghilang itu, saya akhirnya banyak ini, Mas, belajar dari suasana alam yang baru, karena saya akhirnya bertemu dengan orang-orang baru, pengalaman baru. Bahkan kalau malam tidur di masjid itu ngobrol dengan orang-orang baru, bahkan juga dapat rezekinya banyak karena mungkin kasihan, sering dikasih uang dan sebagainya itu, Mas. Iya. Dan kalau tadi mengatakan pekerjaannya mengembala kambing ini sebenarnya sudah suatu sinyal bahwa kelak akan jadi seorang pemimpin. Oh, amin, 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 amin ya rabbal alamin. Dengan syarat, Mas, harus amanah, Mas. Oke, amin, ya. Doanya saya amini asal dengan amanah, Mas. Iya, iya. Ya, kita agak kilas balik sebentar, Pak John, bahwa dari cerita yang saya baca, termasuk diceritai, saya mendengar cerita dari teman-teman itu awal-awal merintis karir itu pernah jualan jamu. Ini sebenarnya bagaimana ceritanya itu? Iya, benar, Mas. Ya ini loh, Mas, hidup itu kalau kita yakin dengan agama kita itu kan tidak tahu ya tentang kematian, tentang rezeki, jodoh itu kan sudah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Saya sebetulnya hijrah di Kediri ini tadi saya katakan di awal tidak pernah terfikirkan bahwa nanti aku akan berdomisili di Kediri, gitu. Tidak pernah begitu. Iya. Ya karena kebandelan saya. Saya sebenarnya sebelum di Kediri itu, sebelum kuliah di Kediri, saya itu menikmati kuliah di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel atau Yayasan Sunan Ampel Surabaya. Waktu itu saya teringat di tahun 1994, mungkin belum lahir sampean ya. Iya. 94 sudah. Udah lahir ya. Saya waktu itu tetap punya kebanggaan ya, karena saya memang dari SMA ya. Saya SMA di sana yang notabene materinya agamanya kan sangat
singkat sekali ya materi-materinya itu. Terus kemudian saya bisa diterima di IAIN, dan ingat saya itu 300 yang daftar itu hampir 1000-an, yang diambil itu hanya 350. Waktu itu saya cukup bangga ya karena ada di ranking 25. Peserta-peserta dari pondok pesantren. Saya waduh, ini musuh-musuhnya hebat ini, dalam musuh dalam tanda kutip ya, partisipannya itu. Saya hanya cukup menikmati kuliah di Surabaya IAIN itu hanya 1 semester ya, karena saya orangnya tadi saya katakan itu bahwa saya tuh nggak puasan dengan suasana, maka saya dengan teman-teman ketika liburan itu hijrah ke Pare. Kalau sekarang orang menyebutnya adalah kampung Inggris ya. Lah saya di sana belajar bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Karena saya jujur aja, saya bahasa Inggris nol mas, saya nggak bisa. Saya dari SMA itu maaf bukan gurunya yang saya nanti kualat sama guru saya. Pokoknya saya itu nggak ada rasa suka dengan bahasa Inggris ya, sehingga saya merasa nol. Maka ketika liburan di IAIN itu habis semesteran saya manfaatkan. Ternyata Allah punya kehendak lain, saya nggak dikembalikan lagi ke IAIN, tapi saya mengambil Fakultas Ilmu Bahasa dan Sastra Bahasa Inggris di Universitas Islam Kadiri. Oh, gitu. Itu saya, sehingga sampai saya lulus itu mas untuk S1-nya itu. Gitu. S1-nya bahasa Inggris. Iya, setelah saya lulus itu kenal Putri Kediri saya itu ya, yang saat itu menjadi istri saya itu. Saya nggak pacaran, tidak kenal. Kemudian saya harus berani menanyakan ke orang tuanya mengiyakan. Ini sekalian langsung saya lamar. Wah, ini orang tua kami inspiratif sekali mas ini. Jadi saya cerita orang tua saya, dan orang tua saya senang ketika saya sudah punya pacar begitu, karena mungkin calon istri lah. Iya maaf ya, ya mungkin calon istri itu ya. Karena orang tua saya sudah tua mas, takut ketika meninggal tapi belum punya cucu dan sebagainya. Senang aja gitu. Saya ajak ke Kediri untuk melamar itu, dan dari lamaran itu untuk diterima. Ke depan, iya diterima alhamdulillah. Diterima, kemudian ini jangka berapa bulan ya gitu, kemudian kita ke pelaminan ya, ke nikahan itu. Nah ini para jomblo yang ikut menyaksikan harus contoh ini. Nanti silakan nanti bisa menghubungi beliau, ini kiat-kiat melamar sekali langsung diterima. Iya, lah kayak tadi ada jual jamu itu. Jujur saya habis kuliah itu lulus itu dengan menyandang strata 1 ya, 1 bahasa Inggris. Itu ternyata ijazah saya itu nggak laku-laku. Saya melamar ke sana kemari di dunia pendidikan, selalu jawabannya maaf, ini belum ada peluang, maaf nanti aja kalau ada saya hubungi sebagainya. Itu mungkin kurang lebih sampai di atas 10 lamaran saya itu. Sudah menikah itu ya? Itu sudah menikah mas, udah menikah mas. Ya kan nggak mungkin mas saya maaf nyadong ke orang tua saya ya, karena maaf saya gengsi lah. Udah kuliah selama 4 tahun dibiayai orang tua, masa sini kalau aku sendirian mungkin nggak ada masalah ya, kalau ketika nggak punya uang minta lagi sebagainya. Tapi ini kan sudah menikah mas, ada orang lain yang notabene bukan anaknya sendiri gitu kan, dari orang tua saya. Maka bagaimana ketika saya itu anggap aja nggak makan, itu jangan sampai cerita sama orang tua saya. Pokoknya ada nggak ada, diam saja. Ya, karena kalau ya sudah menikah itu berarti pengalian tanggung jawab gitu. Betul sekali. Jadi yang awalnya terutama istri ataupun kalau ada sudah punya anak, dari yang sebelumnya menjadi tanggungan orang tua ditanggung penuh oleh laki-laki gitu. Akhirnya mas, segala pekerjaan yang bisa saya gelutin asalkan tenaga itu halal ya, saya geluti semuanya, mulai dari les-lesan privat ya, privat. Kadang di malam hari baru datang sebagainya. Ya yang namanya kos-kosan mas, karena saya habis menikah itu saya nggak ingin manja sama orang tua dari istri saya ya. Saya 1 minggu itu minta izin untuk saya ajak ke ngontrak saya mas, karena ya nggak enak juga ya, terbiasa orang terbiasa di kos tiba-tiba harus dikurung di rumah dan saya nggak enak. Akhirnya sebenarnya nggak dibolehkan sebetulnya, cuma akhirnya dengan mungkin dalam tanda kutip ya terpaksa diperbolehkan anaknya saya ajak itu. Nah di situ saya sudah mulai ini mas mikir, aduh
iki gimana ya Kak? Stok dari orang tua materi dalam berbentuk uang nggak mungkin ini ya. Maka segala cara saya tempuh tadi seperti sebagai guru privat, kemudian saya aktif di LSM ya, LSM yang terjun di dunia ekonomi. Kebetulan waktu itu banyak LSM yang nawarin saya, gandeng saya untuk survei Mas, survei kayak di usaha kecil menengah itu saya, tapi lumayan Mas waktu itu Mas, ada ininya apa, ada cukup untuk menanggung kebutuhan sehari-hari. Gitu sampai tapi kan proyek itu kan tidak selalu ada Mas, makanya saya mencoba untuk jual jamu. Tapi jual jamu justru nggak untung, tapi rugi Mas. Kenapa? Ketika saya stok ke warung-warung kecil begitu, ada sebagian yang jujur ya, maaf, oke orangnya memberi uang sesuai dengan barang yang saya tinggal. Tapi ada juga yang mungkin waktu itu yang ketika saya minta uang saya itu mungkin pas nggak punya ya, sehingga nggak diberi. Akhirnya apa? Nggak saya urus lagi, karena saya itu orangnya kan sungkanan Mas, nggak mungkin saya towagen dan sebagainya. Jual jamu gagal, nggak cocok jadi debt collector. Jual jamu gagal, ada lagi tawaran dari temen, jual ini loh Mas, apa penutup lampu ya, apa ya? Hiasan lampu. Itu ujung gagal, modal hutangan itu nggak kembali Mas. Karena apa? Maaf, kadang temen saya itu, John tak bawa ya, kapan bayare? Ya wes engko tak bayar ya. Tapi kabarin agak. Terus saya Mas edarkan ke ini kafe-kafe itu, waktu itu memang belum ada kafe sebanyak ini ya. Itu ya ada yang terima, ada yang beli, ada yang nolak dan sebagainya. Mikir-mikir antara transportasi dengan hasilnya kok nggak nyambung, akhirnya gagal total lagi gitu Mas. Nah, seiring dengan itu ngelesi privat tetap Mas, sebagai guru privat tetap. Nah, di tahun 2003 Mas, itu saya sudah punya anak Mas, sudah punya anak 2. Iya. Karena 2001 saya menikah, kemudian 2002 anak saya lahir pertama, kemudian 2003 anak saya juga yang kedua ini mau lahir lagi. Alhamdulillah waktu itu saya diterima menjadi ini Mas, anggota panitia pemilihan kecamatan Mojoroto waktu itu. Iya. Tapi sebelumnya saya juga ini bertarung di pemilihan anggota Panwaslu Kota Kediri, tapi gagal di tingkat provinsi ya, karena ya apa kepentingan kelompok dan sebagainya itu. Iya. Jadi banyak sekali ya pengalaman sebelum menjadi guru itu, berbagai macam profesi coba ditekuni, tapi ternyata barangkali Allah menakdirkan sebagai guru gitu ya. Nah, jadi guru itu uniknya gini lagi Mas. Sebelumnya jadi PNS ya. Saya kontraknya di PP Panitia Pemilihan Kecamatan kan hanya setahun ya. Hanya setahun itu. Lah, setelah kontraknya habis, saya ditawarin oleh kepala SMP Pawitan Doho yang di Pasar Pahing itu, yang keberapa itu Mas? Waktu itu butuh bahasa Inggris, waktu itu sudah terlambat sebetulnya ya. Kalau Juli itu kan tahun ajaran baru lah. Bulan Agustus saya itu ditawarin, saya butuh kerjaan, saya masuklah di situ itu. Lah, mohon maaf, mungkin waktu itu di tahun 2004 Mas ya, itu gaji GTT kan saya masih ingat itu 150.000 Mas, mungkin sudah besar waktu itu ya. Cuma sudah besar Mas. Sudah besar. Itu tahun itu saya pun juga merasakan jadi GTT gajinya 60 ya. Lah, tapi ini Mas, kontrakan saya itu kan satu bulan itu kan 80.000. Lah, yang sisanya kan berarti harus beli susu anak saya dan sebagainya. Jadi setiap bulan itu selama setahun ngajar di SMP Pawitan Doho yang gaji waktu itu memang udah tinggi, itu selalu minus lah untuk kebutuhan kami sebetulnya itu ya. Itu minus terus Mas. Akhirnya saya punya berpikir, saya ngamati orang-orang yang jual kayak susu deli, sepertinya kok enak ya. Saya ngamatin, saya wawancara, saya diskusi, katanya bisa saving untuk uang anaknya per hari 5.000. Saya terinspirasi, wah kali gitu aku tak belajar tentang susu deli. Akhirnya saya belajar ke teman saya yang memang dia expert di bidang itu. Udah saya siapkan Mas, udah saya rencana, hampir aja membeli ini rombongan ini Mas, rombong apa Mas yang di sepedai loh Mas, yang di sepedai loh Mas, obroknya itu ya. Gitu. Lah di tahun 2004 akhir ya, ingat saya menjelang Desember itu kok ada CPNS gitu ya, pendaftaran CPNS. Sebetulnya saya itu udah nggak lagi
tertarik, nggak mungkin diterima karena sebelumnya saya sering ikut CPNS pemerintah kota 2 kali gagal terus, kemudian ada CPNS Kementerian Agama, coba-coba aja lah, siapa tahu, alhamdulillah Allah mulai ini menata diri saya berada di Kementerian Agama hingga saat ini itu Mas. Alhamdulillah. Iya itu. Diterima di tahun 2005 itu ya. Alhamdulillah itu. Ini sambil diminum dulu Pak Jo. Oh iya, terima kasih Mas. Kopinya keburu dingin. Oke. Bismillah. Iya. Ya, menarik sekali perbincangan awal dari Pak John ini sebelum kemudian diterima menjadi PNS. Tapi ini sekarang sudah mulai bisa dirasakan hasil perjuangannya. Barangkali memang berlelah-lelah dahulu itu harus dilalui sebelum kemudian Allah menempatkan di mana yang beliau sebutkan telah mulai menata dirinya itu. Nah, ketika sudah mulai menjadi guru ini Pak John, bahkan sempat juga menimba pengalaman ke negeri kanguru ini. Seperti apa ceritanya dan oleh-oleh apa yang bisa dibagikan ke teman-teman podcast Desa ini? Kok ngerti tuh Mas? Padahal saya nggak pernah ceritanya Mas. Iya saya. Surveinya ini 1 minggu ini. Kalau Najwa Shihab kan kalau mau ngundang siapa itu pasti pelajari dulu gitu. Saya itu apa Mas ya? Kadang mbok saya itu marah sama saya karena saya itu nggak pernah cerita apa yang saya alami di Kediri ini ke orang tua saya, termasuk kepada teman-teman Mas ya. Kecuali teman-teman tahu sendiri nggak apa-apa gitu. Makanya ketika, maaf ini sebelum bahas tentang kanguru ini ya, negara kanguru, ketika saya itu jadi CPNS terima itu sebetulnya saya nggak pernah cerita sama orang tua saya. Bahkan orang-orang kampung saya itu tidak tahu bahwa saya itu punya profesi saat itu sebagai jadi terima di pegawai negeri begitu ya. Sehingga nggak ada cerita hanya seorang John atau Mujiono di kampungnya itu. Orang anggap bahwa di Kediri jadi guru gitu aja. Coba bagi saya juga sudah puas, sudah punya pekerjaan gitu aja Mas. Nah, kaitan dengan pertanyaan di negara kanguru ya, orang nyebutnya gitu ya, tepatnya di Australia, di tahun 2011 memang ini nih berarti ada kronologinya Mas. Waktu itu MTS Negeri 2 Kota Kediri tempat saya bekerja itu dinobatkan oleh LIPI ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Salah satu siswa kami itu menjadi juara pertama dalam lomba karya ilmiah remaja atau riset ya Mas ya. Iya. Nah, waktu itu dipandang sekolah ini harus punya hadiah gitu. Maka hadiahnya apa? Diikutkan ke ini apa namanya komunitas guru-guru yang layak untuk diberangkatkan ke Australia. Iya. Tapi tentunya tidak kemudian dapat itu MTS 2 kemudian langsung diberangkat, tidak. Kami termasuk yang ditunjuk oleh MTS Negeri 2 Kota Kediri bersama teman saya, ada 2, saya dan Bu Puji ya, sama-sama bahasa Inggris. Itu disuruh tes dulu di perwakilan di Surabaya dari Kedutaan Besar Australia selama 2 hari untuk tes macam-macam lah itu ya, sampai nginep di Surabaya itu. Dari Jawa Timur itu yang lolos hanya 6, Kediri 2, kemudian Malang 4 itu. Jadilah akhirnya kami bergabung dengan 20 dari sekolah-sekolah Jawa Timur, tepatnya di Kementerian Agama ya, madrasah-madrasah di Kementerian Agama, baik MI, MTS maupun Madrasah Aliyah, untuk sama-sama di training bagaimana menghadapi orang-orang di Australia. Iya. Dari tes itu berhasil, kemudian kami di training di Jakarta, tepatnya lupa ingat bulan Maret insya Allah 2019 itu. 2011 kami akhirnya diberangkatkan ke Australia, dan di Australia kita memiliki tugas yang tentu tidak tidak mudah karena kita atas nama negara Indonesia pada waktu itu. Jadi duta negara dalam pertukaran guru Indonesia Australia. Nama programnya namanya Bridge ya. Bridge kalau ditulis itu. Kalau itu sebenarnya akronim dari singkatan dari ini.
building relationship through intercultural dialogue and growing engagement. Kalau diterjemahkan itu adalah orang desa apa paham ini kan pokoknya itu diterjemahkan ya, betul. Itu akronim daripada yang saya sebut tadi itu. Kalau diterjemahkan bebasnya adalah membangun hubungan melalui dialog antar budaya dan menumbuhkan keterkaitan antara Indonesia dan Australia itu, Mas. Apa saja yang Pak John lakukan di sana atau kegiatannya berupa apa saja itu? Nah, yang unik ini, Mas. Acara kami itu pasca bom Bali kedua kalau salah ya waktu itu ya. 2011 ya? Iya, 2011 itu kan banyak korban. 2011 ya WTC berarti ya? WTC juga di antara itu ya. Bom Bali itu, lah waktu itu kan banyak korban dari orang Australia, Mas ya. Sehingga ini beban tersendiri bagi kami 20 orang itu ketika di Australia. Saya menyatakan begini, ketika saya waktu saya ditempatkan di Newtonmore Senior High School namanya, berada di Bunbury, Perth, Australia Barat. Itu kami ditempatkan di sana selama 3 minggu. Itu mengajar. Apa yang kami ajar di sana? Satu, tentang bagaimana kita mengenalkan tentang budaya Indonesia. Oh, gitu. Karena sana itu satu lembaga itu ada SMP dan SMA kebetulan itu ya. Nah, yang kami kenalkan kepada orang-orang Australia, anak muda Australia itu adalah bagaimana kita mengenalkan tentang Islam itu tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang Barat, orang-orang Australia bahwa Islam itu kejam, Islam itu suka membunuh dan sebagainya. Yang menarik saya di sana itu gini, Mas. Datang minggu pertama, saya itu seperti orang dimusuhi, Mas. Tapi untung ya, untung Pak John ini tidak punya jenggot ya. Anda punya jenggot sudah dicoret di awal. Iya, jadi saya 1 minggu di sana itu mikir saya itu, ya Allah ini gimana ya? Saya punya narasi yang mampu untuk meyakinkan kepada mereka bahwa Islam itu nggak seperti Islam bom, Islam teroris dan sebagainya menurut alam mereka itu. Saya mengenalkan Islam ya tentu kan dengan cara gaya saya ya, yang seusia mereka juga sebagainya itu. Alhamdulillah 1 minggu itu mereka mulai ini, Mas, mulai mendekat, mulai bertanya-tanya Islam itu apa dan sebagainya. Hingga saat ini, Mas, alhamdulillah ada beberapa mantan murid saya di sana itu tetap hubungan melalui Facebook, Mas. Iya. Bahkan ketika sampai hari ini. Sampai hari ini. Bahkan dia sudah menikah sebetulnya, punya anak. Ini sebenarnya berkah ngilang yang dengan ceritakan tadi loh ini ya. Ya tadi kan sering hilang, ternyata berkahnya bisa mengantar ke Australia gitu. Nah, selain saya juga mengenalkan tentang Islam, saya mengenalkan budaya Islam, juga saya di sana memang karena program itu kan dibiayai oleh Australia Aid ya, atau AUSID itu, dan Yayasan Mayer yang ada di Australia. Tujuannya adalah tadi mengenalkan tentang Islam, mengenal budaya, termasuk kami diberi kesempatan untuk belajar bagaimana melihat manajemen pendidikan di sana. Jadi pengelolaan lembaga di sana bagaimana? Itu kami diberi kesempatan itu. Makanya ketika saya mengajar itu ya ala khas Indonesia yang kita bawa itu, dan mereka akhirnya tahu, oh gitu. Yang menarik lagi adalah gini, Mas. Yang ini yang hingga detik ini saya itu nggak bisa untuk menghilangkannya. Ketika saya ditanya oleh guru sana, where are you from? Dari mana? Saya jawab, I'm from Indonesia. Oh, Indonesia, jam karet. Saya langsung tek. Wah, ini kayaknya sinyal nggak bagus ini gitu kan. Jadi ada stigma kurang bagus tentang kedisiplinan, Mas, jam karet. Lah, ternyata ini ditunjukkan gini, Mas. Suatu hari itu saya itu diajak jalan-jalan oleh kepala sekolah itu. Janjinya jam 8. Setengah 8 ini sudah menunggu di tempat tinggal itu, Mas. Saya kan terbiasa di Indonesia, paling kok orangnya terlambat bagainya. Ternyata, loh, kok udah di sini? Loh, kan lebih baik menunggu daripada nanti saya ditunggu dia begitu, Mas. Ini poin yang saya dapatkan waktu itu. Poin yang dapat. Mungkin selain itu, pelajaran apa sih ya? Kalau kita memang kalau dari pandangan Muslim ya, ketika kita berkunjung ke negeri-negeri di Eropa atau di Asia yang secara ekonomi barangkali sudah lebih maju, itu banyak yang menilai bahwa kehidupan di sana itu bisa dikatakan lebih Islami, walaupun secara tauhid jelas kita tidak belum gitu. Nah, selain kedisiplinan, apa nilai-nilai yang kita dapatkan di sana? Ini yang saya pikir
juga menjadi ingatan-ingatan saya selalu di sana itu, kalau dalam Islam itu kan ada gini ya, barang siapa yang beriman kepada hari akhir dan beriman kepada Allah gitu kan, maka harus memuliakan tamu. Iya. Saya di sana itu Mas, ingat saya itu 3 kali itu diundang untuk kegiatan barbeque istilahnya. Barbeque itu kalau di sana itu kegiatannya adalah nyate lah bahasanya. Iya. Makan-makan, coba mereka kan makannya ala mereka ya. Kalau saya disediakan sendiri non babi dan sebagainya itu. Minumnya bukan minum alkohol, kalau mereka sukanya kadang begitu kayak air putih gitu. Lah, barbeque itu saya tanya, kenapa ada acara ini? Itu adalah salah satu sinyal bahwa seorang John katanya, kamu itu diterima di sini. Maka gitu ya. Tiap malam Ahad ya, atau kalau biasanya kita menyebut malam Minggu, itu saya itu direbut, maunya dibawa sana, dibawa sana. Untuk apa? Diajak ke rumahnya dan dia ngundang tetangganya untuk mengenalkan diri saya. Untuk ya itu ada barbeque untuk ya makan-makannya dan sebagainya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya di sana mengalami Mas, 3 kali Jumatan Mas ya. Itu masya Allah Mas, masjid ini memang nggak ada di sana. Yang ada itu ada rumah ibadah. Kebetulan saya itu dicarikan sampai ketemu bagaimana saya itu bisa untuk mengikuti Jumatan itu. Saya itu ditanya kalau Jumatan jam berapa, saya ceritakan 11.30 itu biasanya sudah dimulai. Saya itu diantar jam 11 ke rumah orang Melayu yang di situ kumpulannya orang Bangladesh, orang Singapura, Malaysia, dan orang-orang Pakistan di situ itu. Mulainya jam berapa? Saya katakan jam 1. Setengah 1 saya sudah dijemput Mas. Dan itu hampir on time gitu. Iya. Saya gini, terlepas dari apakah itu dibuat-buat atau tidak, yang jelas saya sebagai orang penonton di situ itu, mereka dengan tamu itu luar biasa, menghargainya, menghormatinya. Kita sebagai raja Mas, jujur aja. Iya. Begitu menghargai tamu. Iya itu. Ya? Jadi kalau ditanya poin selain disiplin apa? Ya itu apa Mas? Appreciate to the guest ya. Menghormati tamu itu luar biasa. Saya tuh malu. Ya Allah, aku aja belum bisa begini. Ya, ini Mas. luar biasa ini. Ya kalau orang Jawa pasti suguh gupuh. Suguh gupuhnya. Apa satunya? Lungguh gitu ya. Walaupun sekedar kalau desa ya telo godok atau itu ya. Dan di rumahnya itu Mas, di rumah tempat saya menginap selama 3 minggu itu, mereka tahu bahwa saya itu Muslim ya, tahu bahwa namanya babi itu kan haram ya. Mereka yang semula nggak punya kulkas double malah beli kulkas Mas. Wah sampai begitu ya? Saya dibelikan kulkas khusus, saya dikenalkan John, kalau manggil aku John ya. John, jangan buka ini berisi babi. Tidak menyangka kalau John itu boleh jadi nama dari Amerika. Iya. Jadi kulkas itu disendirikan. Jadi saya dibelikan kayak daging kambing atau sapi, kemudian buah-buahan. Jadi ini milik kamu John. Jangan pakai yang ini haram, ini halal ya begitu Mas.